Halo, sahabat Suara Papua ID. Hari ini kita akan membahas isu besar yang mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Presiden Joko Widodo, yang sering disebut sebagai Bapak Pembangunan Papua, kini menjadi sorotan global setelah masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 oleh OK. Bagi banyak orang asli Papua, ini bukan hanya soal nama seorang pemimpin dalam daftar, tetapi cerminan dari realitas pahit, janji-janji politik yang tak pernah ditepati, pelanggaran HAM berat yang terus berlangsung, dan eksploitasi sumber daya alam yang meninggalkan luka mendalam. Mari kita kupas bersama apa arti dari laporan ini, bagaimana dampaknya bagi Papua, dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua, terutama bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi saksi utama dari ketidakadilan ini. Tetap bersama kami di Suara Papua ID, suara rakyat untuk perubahan. Suara Papua ID, menyoroti Jokowi, Papua, dan isu global kini yang tengah menjadi sorotan nasional dan internasional. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, yang dikenal sebagian sebagai Bapak Pembangunan Orang Asli Papua, kini masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK. Apa implikasi dari laporan ini bagi citra Indonesia, terutama bagi Papua, yang selama ini menjadi sorotan atas pelanggaran HAM, eksploitasi alam, dan janji politik yang belum ditepati? Isi pembahasan. 1. Korupsi dan pelanggaran HAM. Masuknya Jokowi dalam daftar OK menjadi tamparan bagi Indonesia, memperkuat narasi global tentang lemahnya transparansi dan integritas pemerintahan. Pelanggaran HAM berat di Papua, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan janji-janji politik yang tidak terrealisasi semakin menambah beban negatif ini. 2. Dampak pada Papua. Pembangunan di Papua sering dianggap sebagai alat propaganda politik tanpa substansi nyata yang mengangkat kesejahteraan orang asli Papua. Masyarakat Papua merasa janji tentang keadilan dan penentuan nasib sendiri hanya menjadi isu murahan untuk meraih dukungan politik. 3. Investasi dan kepercayaan dunia. Kesulitan Indonesia menarik investor besar seperti Apple dan Tesla tidak lepas dari persepsi global tentang korupsi dan otokrasi dalam pemerintahan Jokowi. Proyek besar seperti IKN menjadi bukti bagaimana korupsi dan reputasi buruk pemerintah bisa berdampak pada ekonomi. Bagi masyarakat Papua dan Indonesia secara umum, laporan ini bukan hanya mencoreng citra bangsa, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya perjuangan untuk keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saatnya kita bersatu, menuntut akuntabilitas, dan memastikan bahwa janji-janji pembangunan dan keadilan tidak lagi menjadi wacana kosong. Suara Papua ID hadir untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat demi masa depan yang lebih adil. Kebenaran mungkin ditutupi sementara, tetapi ia tidak akan pernah bisa dipadamkan. Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK, adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 2006. OK merupakan jaringan jurnalis investigasi lintas negara yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisasi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai belahan dunia. Karakteristik utama OK. 1. Independen dan transparan. OK tidak berafiliasi dengan pemerintah atau kelompok politik tertentu. Laporan dan temuannya didasarkan pada fakta, data, dan investigasi mendalam. 2. Jaringan internasional. OK bekerja sama dengan jurnalis dan organisasi media dari berbagai negara, memastikan cakupan investigasi yang luas dan lintas batas. 3. Fokus pada kejahatan dan korupsi. Lembaga ini mengungkap pola kejahatan terorganisasi dan korupsi yang melibatkan tokoh berpengaruh, baik di pemerintahan, korporasi, maupun individu kaya dan berkuasa. 4. Publikasi laporan.
Hasil investigasi OK seringkali menjadi bahan diskusi global karena transparansi dan dampaknya terhadap reputasi tokoh atau negara yang disebutkan. 5. Penghargaan tahunan. OK setiap tahun merilis daftar nominasi tokoh yang dianggap mewakili kejahatan terorganisasi dan korupsi global. Daftar ini sering menjadi perhatian publik karena mencakup tokoh-tokoh terkenal, termasuk kepala negara. OK telah menjadi suara penting dalam menyoroti isu-isu yang seringkali diabaikan oleh media arus utama, khususnya dalam konteks negara-negara dengan tingkat kebebasan pers yang rendah. Keberadaan OK juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta institusi global. Berikut adalah 5 hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai salah satu pemimpin yang masuk daftar pemimpin terkorup di dunia berdasarkan penilaian internasional dari sudut pandang suara orang Papua. 1. Pelanggaran HAM berat di Papua. Selama masa kepemimpinannya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Tindakan represif terhadap masyarakat asli Papua dan kegagalan memenuhi janji politik terkait keadilan telah mencoreng reputasi pemerintahannya di mata internasional. 2. Deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintahan Jokowi dikritik karena kebijakan yang mempermudah investasi di sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi masif dan kerusakan ekosistem. Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan korporasi daripada melindungi lingkungan dan masyarakat adat. 3. Dinasti politik dan nepotisme. Jokowi dituduh membangun dinasti politik dengan memberi ruang besar bagi anggota keluarga dan kerabat dekat dalam dunia politik dan bisnis. Hal ini menimbulkan persepsi adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. 4. Transparansi yang minim dalam pembangunan IKN. Proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, mendapat sorotan karena kurangnya transparansi dalam pembiayaan dan alokasi proyek. Minimnya kepercayaan dari investor asing, termasuk Apple dan Tesla, memperkuat anggapan bahwa pengelolaan proyek ini tidak profesional dan syarat dengan potensi korupsi. 5. Laporan OK. Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK, mencantumkan Jokowi dalam daftar tokoh korupsi dunia yang menyoroti gaya kepemimpinannya sebagai otoriter dan minim transparansi. Laporan ini menjadi indikasi kuat adanya pandangan internasional yang negatif terhadap kebijakan dan tindakannya sebagai kepala negara. Penilaian ini, meskipun kontroversial, mencerminkan bagaimana keputusan dan kebijakan Jokowi dinilai di kancah global. Terima kasih telah menyimak pembahasan hari ini di Suara Papua ID. Isu tentang masuknya Presiden Joko Widodo dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi bukan hanya kabar yang mencoreng nama Indonesia di dunia internasional, tetapi juga cermin dari berbagai ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Papua. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan untuk keadilan, penentuan nasib sendiri, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tanah Papua masih panjang. Kita harus terus bersatu, berbicara lantang, dan mendorong perubahan agar suara rakyat tidak hanya menjadi gema yang hilang di antara kepentingan para penguasa. Tetaplah bersama Suara Papua ID, suara perubahan untuk Papua dan Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan terus perjuangkan keadilan.